Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, di sini saya ingin menjelaskan tentang dari tugas mekanika kekuatan material dengan berjudul tegangan pada pemayan. Dan di sini saya Muhammad Iqbal Ramadan dengan NRP 112 18 00 45. Nah, yang pertama, tegangan akibat pemayan. Nah, definisi dari tegangan akibat pemayan adalah perubahan suhu panjang batang dan tegangan termal. Tidak ada tegangan bekerja pada batang tersebut selama tidak ada yang menahannya. Besarnya pemanjangan akibat perubahan suhu bisa dinotasikan ST dan pembebanannya sebagai dinotasikan SP adalah ST sama dengan alfa dikali delta T dikali L. Begitupun dengan SP sama dengan PL dibagi AE. Jadi alfa sama dengan koefisien pemuaian termal. Nah, di sini pemuaian panjang terjadi pada suatu benda karena menerima kalor. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang tersebut sehingga lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contohnya, kawat kecil dan kabel listrik yang memanjang ketika menerima panas. Pemuaian panjang benda dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta L. Nah, L sama dengan LU ditambah delta L. Nah, jika diketahui suhu awal benda T2 dan suhu akhir benda T2, maka delta L sama dengan T2 dikurangi T1. Nah, T ini tuh bisa dinotasikan itu diartikan sebagai temperatur. Nah, di sini tuh berikut dengan contoh soal. Diketahui sebatang besi panjang 100 cm, koefisien muai panjang besi 0,000017 di per derajat Celcius. Besi tersebut dipanaskan sehingga kenaikan suhunya 200 derajat Celcius. Pertambahan panjang besi tersebut setelah memuai dapat dihitung sebagai berikut. Nah, diketahui di sini tuh sudah diketahui semua. Nah, LO sama dengan itu sebagai besi panjang itu sebagai 100 cm. Nah, alfa ini itu bisa diartikan itu sebagai eh, koefisiennya. Koefisien itu sebesar 0,00017 per derajat Celcius. Nah, delta T ini itu bisa didefinisikan kenaikan suhunya pada besi yang dipanaskan sebesar 200 derajat Celcius. Delta L ini rumus untuk eh, pertambahan panjang besi akibat akibat panas kenaikan panas. Nah, jadi bisa dimasukkan di sini panjang besi setelah memuai dapat dihitung sebagai berikut. L sama dengan LO awal delta L sama dengan LO dikali alfa dikali delta T. Nah, sama dengan 100 dikali 0,000017 dikali 200 sama dengan didapat 0,34 cm. Nah, bisa dapat dihitung langsung dimasukkan panjang besi setelah memuai dapat dihitung sebagai berikut. L sama dengan LO ditambah delta L sama dengan 100 ditambah 0,34 hasilnya 100,34 cm. Nah, jadi di sini akibat dari panas yang dialirkan ke besi itu panjang besi itu semakin bertambah itu yang dihasilkan di sini itu 100,34 cm. Nah, berikut dengan definisi selanjutnya pemuaian luas. Definisi pemuaian luas adalah pertambahan ukuran suatu luas benda karena menerima kalor. Pemuaian luas terjadi pada benda ukuran panjang dan lebar, sedangkan ketebalannya sangat kecil dan dianggap tidak ada jika diketahui benda dengan luas permukaan awal A, O, koefisien luas beta, dan kenaikan suhu delta T. Maka pemuaian luas tersebut dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut. Delta A sama dengan AO dikali beta dikali delta T. Sedangkan luas pemuaian benda setelah memuai adalah A sama dengan AO ditambah delta L. Dan dapat didefinisikan koefisien muai luas adalah 2 kali koefisien panjang. Jika diketahui koefisien mulai panjang alfa, maka beta sama dengan 2 dikali alfa. Nah,
Di sini tuh ada contoh soal. Nah, diketahui selembar kaca jendela luasnya 800 cm kuadrat. Koefisien muai pada kaca adalah 0,00008 per derajat Celcius. Kaca tersebut dipanaskan sehingga kenaikan suhunya 50 derajat Celcius. Pertambahan luas kaca tersebut setelah memuai dapat dihitung sebagai berikut. AO sama dengan 800 cm kuadrat, alfa bisa di sini tuh udah diketahui sebagai koefisien muai kacanya itu sebesar 0,0008 per derajat Celcius. Beta sama dengan 2 dikali alfa sama dengan 2 dikali 0,00008 dihasilkan sebesar 0,000016 per derajat Celcius. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius. Nah, bisa dimasukkan langsung ke delta A, rumus delta A sama dengan AO dikali beta dikali delta T. Nah, 800 di sini itu jadi AO dari AO. Nah, koefisien ininya dari alfa dan 50-nya itu dari delta T. Nah, dihasilkan itu sebagai 0,81 cm kuadrat. Jadi, luas kaca setelah memuai dapat dihitung sebagai berikut. A sama dengan AO ditambah delta A sama dengan 800 ditambah 0,81 dihasilkan 800,79 cm kuadrat. Nah, jadi luas kaca akibat pemuaian yang didapat dari kaca yang dipanaskan itu sebesar 800,79 cm kuadrat. Nah, di sini ada contoh kasus pemasangan rel kereta api. Sebatang panjang rel kereta api yang memiliki panjang 12 meter terbuat dari baja A36 dapat dalam pemasangan diberi jarak kerenggangan secukupnya. Untuk mengantisipasi terjadinya pemuaian akibat pemanasan, tentukan gaya gap rel hanya menyentuh ujung rel apabila suhu meningkat dari minus 8 derajat Celcius ke 38 derajat Celcius. Dengan menggunakan nilai gap, ini berapa besarnya beban aksial pada rel dengan suhu meningkat 48 derajat Celcius. Nah, solusi di sini tuh bisa didapatkan besarnya gap agar tidak menimbulkan buckling itu dengan rumus ST sama dengan alfa dikali delta T dikali L. Nah, bisa dimasukkan 1,20 ini dikonversiin dulu ke sentimeter dikali 10 kali minus 5 dikali 38 plus 8 dikali 12 dihasilkan 6,6 mm. Beban aksial tersebut didapatkan ST sama dengan alfa dikali delta T dikali L dan SP sama dengan PL dibagi AE. Jadi S sama dengan PT dikurang PP. Nah, di sini tuh ada rumus lagi S dikali delta T dikali L sama dengan PL dibagi AE. Jadi F F-nya itu sama dengan 1,20 dikali 10 pangkat minus 5 dikali 48 dikurang 38 dikali 33 33 kali 10 minus 4 dikali 200 kali 10 minus 5 dihasilkan 719,2 kilonewton. Nah, di sini itu ada defleksi pada rangka batang. Akibat aksi gaya luar, komponen batang mengalami deformasi perubahan bentuk. Akibat deformasi titik buhul mengalami displacement, perubahan tempat, baik arah vertikal maupun horizontal, yang juga disebut defleksi vertikal dan atau horizontal. Metode unit load, prinsip metode unit load adalah defleksi pada suhu titik buhul rangka batang dapat dihitung dengan memasang beban satu satuan unit load pada tempat tersebut dengan arah gaya sesuai dengan arah defleksi yang akan dicari. Dasar teori metode ini adalah hukum kekalahan energi, conservation of energy. Nah, sekian dari presentasi tugas MKM dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.